pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, di topik 2 ini kita akan belajar tentang 4 kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama itu ada empati, compassion, mindfulness, critical inquiry. Nah, 4 kompetensi ini itu sangat penting untuk dimiliki seorang guru karena akan berpengaruh dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajarannya itu lebih efektif dan membangun suasana belajar yang positif. Selain itu, dengan 4 kompetensi ini guru dapat mendukung perkembangan sosial emosional peserta didiknya. Selanjutnya, dalam topik 2 demonstrasi kontekstual ini ada beberapa pertanyaan yang kita jawab. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang pertama itu ada pengelolaan emosi pribadi. Di sini guru harus mampu mengelola emosinya diri sendiri seperti stres, marah, frustasi di hadapan peserta didik. Apalagi di kurikulum sekarang ya, beban administrasi guru itu sangat banyak. Belum lagi permasalahan-permasalahan yang ada di diri guru tersebut. Misalkan permasalahan dengan rekan kerjanya, permasalahan individunya, sehingga guru harus bisa mengelola emosi di hadapan peserta didik dengan baik. Selanjutnya ada permasalahan dari siswa. Guru dihadapkan dengan berbagai permasalahan sosial emosional siswa, mulai dari kurangnya perhatian orang tua, misalkan orang tua terlalu sibuk, terus ada masalah perceraian dengan orang tua, terus yang terakhir itu mungkin di dalam rumah tangga itu ada kekerasan. Selanjutnya ada tekanan akademik. Biasanya siswa itu dituntut untuk memiliki prestasi yang gemilang, misalkan nilainya harus tinggi. Nah, itu kan menjadi persoalan terhadap sosial emosional peserta didiknya. Selain itu ada masalah pergaulan. Biasanya ada bullying di sekolahan ya, itu menjadi permasalahan sosial emosional bagi peserta didiknya. Selanjutnya yang ketiga ada konsisten dalam berperilaku. Guru harus dituntut konsisten untuk berperilaku positif. Misalkan guru harus tidak boleh cemberut di depan peserta didiknya, harus senyum, harus sapa ya. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru, khususnya dalam hal sosial emosional. Selanjutnya, yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Yang di sini ada 2 kasus. Pertama itu ada beberapa siswa yang memiliki latar belakang keluarga yang tidak stabil. Hal ini itu dapat berdampak pada emosional siswa di lingkungan belajarnya, seperti siswa itu akan lebih sering marah dan cemas sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih guru mengantisipasi kasus tersebut? Biasanya ada teknik pernafasan dulu di awal pembelajaran supaya peserta didik itu lebih rileks. Nah, namun guru juga merasa kesulitan ya, karena tidak semua peserta didik itu bisa diakomodasi dengan baik oleh guru tersebut. Yang kedua ada kasus di kelas itu terdiri dari beberapa peserta didik dengan latar belakang budaya yang berbeda. Di sini ada peserta didik yang mungkin terbuka, terus ada peserta didik yang tertutup dengan dirinya sendiri. Hal ini itu menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Bagaimana guru bisa menciptakan metode pembelajaran yang memberikan ruang ekspresif kepada peserta didiknya. Selanjutnya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Di sini sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan program PSE secara terstruktur
terstruktur. Sudah ada ya beberapa sekolah yang menerapkan program-program sosial emosional seperti responsif classroom. Di sini ditekankan pada kompetensi yang pertama itu ada rasa tanggung jawab, terus bekerja sama, selanjutnya itu ada toleransi. Dari menerapkan responsif classroom ini diharapkan peserta didik dapat memiliki sosial emosional yang baik. Selanjutnya yang kedua ada memberikan dukungan kesejahteraan mental. Sekolah juga bisa memfasilitasi atau menyediakan layanan konseling bagi peserta didiknya yang membutuhkan dukungan aspek sosial emosional. Dengan adanya konseling atau konselor, peserta didik itu bisa menceritakan permasalahan pribadinya kepada konselor dengan bebas. Dari konselor itu peserta didik bisa diketahui masalah emosionalnya sejak dini dan bisa diatasi dengan baik oleh pihak konselor. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Di sini sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, di mana setiap peserta didik itu diterima dan dihargai. Ya, misalkan sekolah bisa melakukan program kampanye anti bullying. Selain itu, sekolah juga bisa memasang poster-poster anti bullying di setiap sudut sekolah. Selanjutnya, sekolah juga bisa membentuk tim khusus anti bullying. Selanjutnya, tantangan bagi sekolah yang menerapkan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama ada perbedaan latar belakang siswa. Di sekolah kan tidak semuanya itu berasal dari tempat tinggal perkotaan atau pedesaan. Biasanya siswa yang tinggal di daerah perkotaan itu tekanan aspek kognitifnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tinggal di daerah pedesaan. Siswa yang di daerah perkotaan itu juga memiliki keterampilan sosial dan emosional yang kurang dengan peserta didik yang ada di daerah pedesaan. Selanjutnya, tantangan bagi sekolah selanjutnya yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang pertama, keterbatasan waktu karena sekolah itu dituntut untuk mencapai tujuan pembelajaran dan standar pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah. Misalkan sekolah harus mencapai TP dan ATP yang sudah ditentukan. Selain itu, sumber daya, tidak semua guru itu bisa mengakomodasi sosial emosional peserta didik. Cara mengatasinya bagaimana, terus hal yang dilakukan itu akan seperti apa. Selanjutnya, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, tentunya karakteristik peserta didik itu akan mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama itu dari segi latar belakang keluarga. Ada perbedaan peserta didik yang berasal dari keluarga yang stabil dan tidak stabil. Misalkan dari keluarga yang stabil itu cenderung akan didukung kompetensi sosial emosionalnya, berbeda dengan keluarga yang tidak stabil. Misalkan dari keluarga broken home, mereka tidak diperhatikan sosial emosionalnya karena di rumah mereka kurang perhatian dari orang tua. Selanjutnya dari segi kepribadian siswa. Setiap siswa itu memiliki kepribadian yang unik seperti introversi dan ekstrovasi. Nah, introvert ini peserta didik tidak semua memiliki pengalaman bergaul ya. Biasanya peserta didik yang memiliki sifat introvert itu akan menutup dirinya. Berbeda dengan peserta didik yang ekstrovert, mereka akan mudah untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Selanjutnya ada perbedaan
Tentunya di sekolah itu siswa berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengekspresikan dan berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa budaya yang mengekspresikan atau berinteraksi dengan orang lain dengan cara marah-marah atau berteriak itu hal wajar. Tetapi ada kebudayaan yang mengekspresikan perasaan atau berinteraksi dengan orang lain seperti marah-marah itu tidak wajar. Itu ya merupakan perbedaan budaya dalam yang ada di peserta didik. Selanjutnya, bagaimana menghadapi kendala tersebut? Yang pertama, dari segi latar belakang keluarga, guru dan sekolah serta orang tua itu dapat memantau perkembangan siswa di rumah dan di sekolah dengan cara biasanya guru dan orang tua kan biasanya tersedia grup WA ya. Nah dari situ guru dan orang tua bisa memantau perkembangan peserta didiknya dan perilaku peserta didiknya baik di rumah maupun di sekolah dengan cara adanya grup WA itu. Mereka akan berkomunikasi secara intens di grup WA tersebut. Selanjutnya masalah tantangannya yaitu kendalanya adalah kepribadian siswa. Nah, penting bagi guru untuk menyediakan berbagai metode dan kesempatan untuk belajar sesuai dengan sosial emosionalnya mereka. Misalkan tadi ada yang peserta didik introvert, biasanya itu diberi tugas dengan merefleksikan diri karena mereka itu cenderung tertutup dengan orang lain. Terus siswa yang ekstrovert bisa diberikan tugas untuk berkolaborasi atau bekerjasama dengan siswa lainnya. Selanjutnya ada perbedaan budaya. Dalam hal ini guru harus bisa mengakomodasi metode dan pendekatan yang sesuai dengan budaya. Biasanya guru bisa menerapkan CRT ya, Cultural Responsive Learning kepada peserta didik karena sesuai dengan budaya yang ada di peserta didiknya. Selanjutnya, Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Tentu saja di sini teman-teman pasti sudah pernah menonton film dari Laskar Pelangi ini ya. Laskar Pelangi ini itu menceritakan tentang anak-anak dari desa kecil di Belitung yang memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, di sela-sela keterbatasan tersebut, datanglah seorang guru yang menginspirasi dan memberikan semangat kepada peserta didiknya untuk tetap terus belajar di tengah ketersediaan media pembelajaran serta sarana-prasarana yang tidak memadai. Selanjutnya, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan ya. Dari film tersebut kita bisa melihat tokoh dari Ibu Mus. Ibu Mus merupakan salah satu guru yang bukan hanya mengajarkan peserta didiknya tentang akademik saja, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi peserta didiknya untuk mengejar impian-impiannya. Selanjutnya di dalam film tersebut, seorang guru itu menerapkan nilai-nilai kehidupan yang nantinya akan berguna di kehidupan mereka yang akan datang, seperti nilai kerja keras, kejujuran, ketekunan, dan semangat juang yang tinggi. Selanjutnya, meskipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan seperti kekurangan dana dan fasilitas, para guru di film tersebut itu tetap berjuang dan tidak menyerah untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya. Selanjutnya, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Di sini ada film berjudul Negeri Lima Menara.
pembelajaran sosial emosional yang dapat kita petik itu ada dua poin. Yang pertama itu keterampilan sosial. Dari film ini kita bisa belajar bagaimana tokoh Alif dan teman-temannya itu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, seperti memiliki empati, terus kerjasama, dan saling menghargai meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua ada pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Dari film ini kita bisa belajar dari sosok si Alif dan teman-temannya untuk membuat keputusan penting dalam hidup mereka untuk tetap bertahan di pesantren meskipun banyak godaan untuk menyerah. Selanjutnya, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Dari film ini, Sekolah Rimba, kita bisa mempelajari dari segi pengelolaan emosi. Di sini ada sosok guru yang bernama Sukma. Sukma ini itu menghadapi kesulitan dalam mengajarkan anak-anak di suku pedalaman dengan keterbatasan fasilitas dan sulit untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Namun si Sukma ini tetap untuk tidak putus asa dan tidak merasa frustasi dan sedih untuk mengajarkan kepada anak-anak di suku pedalaman tersebut. Ya, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Mbak Agis untuk bertanya. Baik, terima kasih. Kenalkan, nama saya Agis Resensi, yang kelas 25. Terima kasih atas perkenalkannya. Tadi Mbak Anggun sudah menjelaskan bagaimana sekolah mendukung pembelajaran sosial emosional. Nah, mungkin dapat dijelaskan dari peran guru itu sendiri ya Mbak Anggun, bagaimana Mbak Anggun sebagai guru bahasa Indonesia menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam mata pelajaran yang Mbak Anggun ajarkan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Agis atas pertanyaannya. Bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam mata pelajaran bahasa Indonesia? Yang pertama itu guru mengajarkan kosakata emosi pada peserta didiknya. Misalkan ada kata senang, sedih, gembira, marah, cemas, dan sebagainya. Kemudian peserta didiknya itu dapat menuangkan ke dalam cerita atau puisi. Selanjutnya yang kedua ada mengintegrasikan materi teks fiksi dan non-fiksi, ya, seperti di kelas 7 yang belajar teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi itu dapat mengajak siswa untuk menganalisis karakter dari si tokoh tersebut. Selanjutnya pada teks non-fiksi, peserta didik itu belajar untuk merefleksikan nilai-nilai sosial emosional yang terkandung dalam bacaan tersebut. Selanjutnya Mbak. Baik, perkenalkan saya Nurisa dengan NIM belakang 0336. Izin bertanya Mbak Anggun, menurut Anda apa manfaat sebagai seorang guru saat mengintegrasikan MC2 dalam proses pembelajaran? Ya, terima kasih Mbak Intan atas pertanyaannya. Manfaat mengintegrasikan MC dalam proses pembelajaran itu yang pertama dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik dengan lingkungan belajar yang aman, kondusif, serta memperhatikan karakteristik peserta didik. Jadi meningkatkan motivasi hasil belajar peserta didiknya. Terus yang kedua itu dapat melatih keterampilan komunikasi dan kolaborasi antar peserta didiknya melalui kerja kelompok seperti itu. Jadi mereka bisa bekerja kelompok dan berkolaborasi dengan teman di dalam kelas tersebut. Apakah bisa diterima? Pertanyaannya Anggun, terima kasih. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.